Saudara-saudari semuanya, mari kita bersama-sama hening sejenak dan melakukan meditasi dengan objek nafas. Sebelum itu, mari kita bersama-sama mengatur posisi atau postur duduk kita sehingga kita bisa duduk dengan nyaman, dengan solid, dengan stabil. Kita bisa menghilangkan kedua kaki jika duduk di atas lantai, atau jika duduk di atas kursi, ya bisa membiarkan telapak kaki beristirahat di atas lantai. Kemudian sambil memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Setiap kali nafas keluar, kita mengizinkan bagian tubuh tertentu menjadi rileks, menjadi santai. Bawa perhatian kita ke kedua kaki yang sedang bersentuhan dengan lantai. Seiring nafas keluar berikut, izinkan nafas keluar membuat kedua kaki menjadi rileks. Nafas masuk berikut, kita berikan perhatian ke bagian pinggang, punggung bagian bawah. Seiring nafas keluar berikut, izinkan nafas keluar membuat pinggang, punggung bawah menjadi rileks, santai. Nafas masuk berikut, berikan perhatian pada bagian punggung atas, kedua pundak. Seiring dengan nafas keluar, biarkan nafas keluar melepaskan semua ketegangan yang ada di punggung bagian atas dan pundak. Nafas masuk berikutnya, perhatikan kedua lengan, mulai dari lengan atas, lengan bawah, telapak tangan hingga jari jemari tangan. Izinkan kedua telapak tangan beristirahat di atas pangkuan kaki. Nafas keluar, rilekskan kedua lengan. Nafas masuk berikut, kita curahkan perhatian pada bagian leher, dagu. Dagu bisa sedikit kita tekuk ke dalam, namun tidak menunduk, kepala tetap tegak. Nafas keluar berikut, izinkan otot-otot di sekitar leher, dagu menjadi rileks. Nafas masuk berikut, kita curahkan perhatian pada bagian wajah. Kedua bibir atas dan bibir bawah bersentuhan dengan lembut, membentuk sebuah senyuman kecil sehingga merilekskan seluruh otot wajah. Mata bisa kita tutup 80% atau tutup sepenuhnya, namun tidak tegang. Perlahan-lahan kita kembalikan perhatian ke nafas masuk dan nafas keluar yang mengalir secara alami, tanpa dikendalikan, tanpa dibuat-buat, sebagaimana adanya. Kita bisa memperhatikan bagian tubuh, sensasi tubuh yang muncul ketika kita bernafas masuk, dan sensasi pada bagian tubuh tertentu ketika kita bernafas keluar. Ketika bernafas masuk, kita bisa merasakan rongga perut kita mengembang. Ketika nafas keluar, rongga perut kita mengempis. Atau kita bisa merasakan udara yang keluar dan masuk melalui rongga hidung, menyentuh kulit di sekitar ujung hidung kita. Sensasi udara yang masuk menyentuh kulit di sekitar ujung hidung, dan sensasi udara keluar menyentuh kulit di sekitar ujung hidung. Ketika bernafas masuk, dalam batin kita tahu sepenuhnya ini adalah nafas masuk. Dan ketika bernafas keluar,
kita ketahui dengan jelas ini adalah nafas keluar. Perhatian, kesadaran penuh kita hanya kita istirahatkan pada sensasi tubuh yang muncul karena nafas masuk dan nafas keluar. Kita mengikuti nafas masuk sepenuhnya, mulai dari awal nafas masuk hingga akhir dari nafas masuk, dan dengan sendirinya dia akan berganti menjadi nafas keluar. Kita ikuti lagi mulai dari awal nafas keluar hingga akhir dari nafas keluar. Begitu seterusnya, silih berganti. Ketika muncul pikiran-pikiran acak, pemikiran mengembara, ketika kita sadar, kita kembalikan ke sensasi tubuh yang sedang bernafas. Nafas adalah natural, apa adanya. Seiring dengan nafas masuk dan nafas keluar, kita mulai merasakan sensasi tubuh yang terasa lebih ringan, lebih rileks. Batin pun perlahan-lahan menjadi semakin tenang dan semakin rileks. Tiada hal lain yang perlu dilakukan selain memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar.
Meditasi duduk selesai. Ya, silakan perlahan-lahan menggerakkan tangan, kaki, tubuh. Boleh membuka mata dan silakan jika ada bagian tubuh yang terasa agak kaku, tegang, lelah, silakan lakukan pemijatan terhadap bagian tubuh tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami mempersilakan Bante untuk sharing Dharma. Terima kasih. Bante. Selamat pagi. Namo Sangha Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, senang sekali bisa hadir bersama di kegiatan Puja Bakti BBC Bali. Ya, pertama kali mungkin Anda belum terlalu mengenal siapa saya karena saya memang 10 tahun terakhir jarang ada di Indonesia. Jadi mungkin saya akan mulai dengan memperkenalkan siapa saya dan di mana saya berlatih selama 10 tahun lebih ini. Ya, jadi saya adalah Biksu Nyanayasa. Saya ditabiskan oleh Yang Mulia Bante Dharma Wimala Mahastawira di Ekayana, Wihara Ekayana Arama di Jakarta. Kemudian setelah beberapa minggu saya ditabiskan, saya memiliki kesempatan untuk berlatih di sebuah pusat latihan Zen di Perancis, di Plum Village, di bawah bimbingan Zen Master Thich Nhat Hanh. Mungkin ada sebagian yang sudah pernah mendengar nama besar beliau. Dan selama dari tahun 2010 hingga 2009 kurang lebih saya lebih sering menghabiskan waktu di pusat latihan Plum Village yang ada di Perancis dan di Amerika. Saya baru kembali ke Indonesia tahun 2019 ketika sebelum pandemi, dan beberapa bulan saya berada di Indonesia, pandemi sudah mulai dan saya terpaksa melakukan isolasi diri di pusat retret yang ada di Bandung Barat, yaitu tempat saya berada sekarang, yaitu Pondok Sadana Sudibawana. Jadi saya sudah berada di sini kurang lebih 1 tahun. Ya. Saya sempat juga pulang untuk pergi merawat mendiang papa yang sakit waktu itu dan beliau meninggal di awal tahun ini, ya tidak lama yang lalu, dan saya kembali lagi ke sini. Jadi kira-kira ya itu secara singkat ya, supaya Anda sedikit lebih mengenal siapa saya. Dan hari ini saya ingin berbagi Dharma yang saya pelajari dengan Anda, pengetahuan saya dan pemahaman saya mengenai sebuah ajaran yang khususnya diajarkan oleh Buddha dan para guru sesepuh, dan kemudian lewat interpretasi pemahaman oleh Zen Master Thich Nhat Hanh yang saya pelajari di Prancis mengenai pikiran, mengenai kesadaran pikiran, ada hubungannya dengan psikologi, makanya itu disebut sebagai psikologi Buddhis, ya, supaya kita lebih memahami cara kerja dan fungsi pikiran kita dan bagaimana cara kita menghadapi berbagai kesulitan, berbagai tantangan, berbagai penderitaan yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari, dengan sedikit lebih memahami bagaimana fungsi pikiran dan cara kerja pikiran kita. Mudah-mudahan kita bisa menghindari berbagai penderitaan, kesulitan dan permasalahan yang sebenarnya tidak diperlukan di dalam hidup kita. Mungkin saya akan berbagi lewat slideshow, jadi izinkan saya untuk share screen dengan Anda. Saya sudah mempersiapkan slide. Jadi topik hari ini adalah mengenai memahami pikiran kita. Jadi selama 1,5 tahun lebih ini, kita semua lebih dianjurkan untuk berada di rumah saja, tidak kemana-mana. Saya tahu bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari yang ada di Bali sangat terpengaruh oleh pandemi selama 1,5 tahun terakhir ini, karena selama 1,5 tahun lebih ya, jarang sekali, ya, hampir tidak ada turis baru yang bisa datang. Yang ada hanya turis-turis yang memang sudah ada di
Bali, sehingga banyak aspek kehidupan kita yang menjadi terganggu. Ya, bisnis berkurang karena tidak ada turis, karena memang Pulau Bali adalah pulau yang mengandalkan bisnis lewat pengunjung dari daerah maupun berbagai negara. Sehingga ketika kita diminta untuk di rumah saja dan ketika kita menghadapi berbagai tantangan yang muncul, ya karena penghidupan kita terancam, penghasilan kita juga berkurang dan sebagainya, muncul berbagai jenis penderitaan atau aktivitas mental dalam kehidupan sehari-hari seperti kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, ketidakpastian, ya, ketakutan. Mungkin ada sebagian orang yang disuruh di rumah saja, nggak boleh keluar selama PPKM, ya, muncul kebosanan. Karena di rumah saja kita berhadapan 24 jam dengan orang-orang di rumah, dengan pasangan hidup, dengan siapapun yang ada di rumah, yang tadinya kita pagi sampai sore mungkin ada di toko, ada di kantor, ada pergi jadi pemandu guide, turis. Tapi selama di rumah saja kita harus berhadapan ya dengan orang-orang di rumah. Biasanya orang-orang yang kita kasihi, yang orang kita cintai, justru orang-orang yang banyak menimbulkan tantangan buat kita dan kesulitan buat kita, sehingga muncul kekesalan, muncul kemarahan, muncul frustasi di dalam diri kita. Mungkin juga ada sebagian dari kita yang kehilangan orang yang kita kasihi selama masa pandemi ini karena terjangkit COVID, sehingga muncul kesedihan, ya, muncul stres, muncul depresi. Dan ada lagi sebagian orang yang mungkin hanya datang di Pulau Bali untuk mencari nafkah, ya, merantau dari pulau lain, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa, ya, tinggal sendirian di Bali, dan selama pandemi ya tidak bisa kemana-mana ataupun aktivitas berkurang, penghasilan berkurang, tidak banyak yang bisa dilakukan, merasa kesepian, merasa lonely, merasa sendirian, ya, cimo, dan lain-lain. Jadi ini semua adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi sebelum pandemi juga kita hadapi, tetapi dia menjadi lebih dirasakan, ya, membesar, ya, ketika pandemi, ketika kita harus sendirian, ya, kita harus tidak banyak beraktivitas, ya, karena terpaksa, tidak banyak gangguan atau sesuatu yang mengalihkan perhatian kita, sehingga dia menjadi lebih terasa di dalam batin kita. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat semua ini lewat melihat bagaimana pikiran kita bekerja dan berfungsi, sehingga dia menjadi muncul di dalam pikiran kita. Jadi ketika kita berbicara rumah, ya, kita ada sebuah rumah sejati. Jadi ketika kita diajak untuk di rumah saja, tidak hanya rumah fisik tempat kita berlindung, ya, apakah itu tempat kos, tempat kontrakan, ataupun rumah yang kita punya di Bali, tetapi ada sejenis rumah lain, yaitu ketika tubuh dan pikiran kita bisa menyatu. Buddha di dalam salah satu sutra menganjurkan kepada murid-muridnya, ya, supaya untuk berlindung di dalam pulau yang ada di dalam diri masing-masing. Kenapa Buddha menggunakan istilah pulau? Ya, karena kita diibaratkan berada di dalam samudera penderitaan, ya, sehingga kita selalu terombang-ambing oleh gelombang atau ombak penderitaan yang ada setiap hari oleh berbagai aktivitas mental seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ya, sehingga kita semua seperti orang yang terapung di atas samudera, mencari sebuah daratan, mencari sebuah pulau yang bisa kita rasakan menjadi tempat yang aman, di mana kita bisa hidup dengan damai, hidup dengan tentram, hidup dengan bahagia. Jadi tujuan hari ini adalah mengajak kita untuk menemukan rumah sejati kita, untuk menemukan pulau tempat kita berlindung. Jadi ketika kita berbicara mengenai kesadaran, ya, kita berbicara pikiran, kita berbicara mengenai kesadaran. Jadi untuk bagian ini, jika Anda tidak paham, tidak mengerti, tidak apa-apa. Nanti saya akan memberikan sebuah penjelasan lewat gambar. Mungkin mudah-mudahan orang yang bisa melihat gambar mungkin akan lebih jelas, ya, ketika menampilkannya dalam bentuk grafik. Jadi kesadaran di dalam bahasa Sanskerta disebut Vijnana, bahasa Palinya disebut Winyana atau Shi. Ya, Wi sendiri adalah sebuah awalan, ya,
yang artinya memisahkan atau mendiskriminasi atau membedakan. Ya, dia membantu kita untuk membedakan. Contohnya membedakan yang baik dengan buruk, yang bajik dengan yang tidak bajik. Begitu pula untuk membedakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ya, yang artinya mempersepsi atau mengetahui. Ya, seperti nama saya Nyanayasa sebenarnya adalah akar katanya nyana yang artinya juga adalah kearifan atau kebijaksanaan, pengetahuan yang mendalam, yang mengetahui. Ya, jadi kesadaran atau pikiran kita pada dasarnya menurut salah satu aliran yang ada di dalam mazhab Mahayana khususnya, yang berasal dari salah satu bentuk perkembangan selanjutnya dari Abhidhamma, yaitu dari aliran Yogacara atau dikenal juga dengan Vijnanawada, yaitu sebuah aliran yang khusus membahas mengenai kesadaran. Ya, ini adalah sebuah model, jadi ini hanya sebuah cara terampil supaya kita bisa memahami. Jadi tidak mutlak seperti ini. Ya, jadi secara fungsinya kita bisa membedakan menjadi 4. Yaitu ada yang kita sebut sebagai kesadaran indera, kesadaran yang berhubungan dengan indera kita, bagaimana kita mencerap, ya, kita mengalami dunia ini, kesadaran pikiran. Kemudian ada khususnya untuk aliran Yogacara ini menjelaskan ada sebuah kesadaran yang disebut sebagai kesadaran manas atau manas winyana. Kemudian ada kesadaran ke-8 yang kita sebut sebagai kesadaran gudang atau alaya wisyana. Ya, untuk sementara Anda hanya perlu tahu ini dulu. Ya, jadi tidak perlu tahu terlalu ini. Jadi saya akan jelaskan apa itu kesadaran indera. Kesadaran indera adalah kesadaran kita yang berhubungan dengan kelima indera, yang mulai dari mata, telinga, hidung, lidah, ya, tubuh, ya, seluruh tubuh kita, yang berhubungan dengan objek yang kita berinteraksi dengan organ indera tersebut di dunia luar, yaitu mata berhubungan dengan bentuk atau wujud, maka muncullah yang disebut sebagai kesadaran mata. Telinga ketika kita mendengar suara, ya, muncul kesadaran telinga. Hidung ketika bertemu dengan aroma, bertemu dengan bau, muncul kesadaran hidung. Lidah ketika bertemu dengan rasa, ya, muncul kesadaran lidah. Kemudian tubuh ketika bersentuhan dengan sentuhan, muncul kesadaran sentuhan. Seperti saat ini, ya, Anda yang ada di ruang bakti sala melihat ke layar, ya, Anda menggunakan mata untuk melihat layar. Layar itu adalah bentuk, ya, di sana ada cahaya, ada bentuk gambar saya, video saya yang muncul. Kemudian Anda juga mendengarkan lewat suara. Jadi saat ini yang dominan ada 2 indera yang berfungsi secara dominan, yaitu wujud sama suara. Mungkin di dapur ada yang sedang memasak, Anda bisa mencium, ya, aroma masakan. Saat ini Anda belum bisa mencicipi atau merasakan lewat lidah, tetapi tubuh yang sedang duduk bisa merasakan lantai, tegel lantai yang mungkin terasa dingin, ya, alas atau matras duduk yang terasa lembut, ya, pakaian yang bersentuhan dengan kulit Anda, ya, bagaimana t-shirt ataupun celana Anda bersentuhan dengan ini memunculkan berbagai kesadaran, dan dia berfungsi secara terus-menerus selama 24 jam. Ya, ketika kita tidur pun kadang-kadang kita bisa merasakan. Nanti akan saya jelaskan. Kesadaran berikutnya yaitu kesadaran pikiran, ya, yang membantu kita untuk berpikir, bagian yang membuat kita bisa membuat rencana, menganalisa, dan sebagainya. Kesadaran pikiran ini selalu bekerja sama dengan 5 kesadaran yang tadi saya sebutkan. Dia bekerja sama dengan mata. Ketika kita melihat sesuatu yang misalnya ada papan yang punya 4 kaki, nah kita bisa mengenali kalau itu adalah meja, itu adalah kursi, ya, itu adalah fungsi dari kesadaran pikiran kita, karena dia bekerja sama dengan mata yang melihat sebuah wujud, dia tahu, oh itu adalah meja, oh itu adalah layar, oh itu adalah altar, oh itu adalah patung Buddha Rupang dan sebagainya. Begitu pula dengan suara, dia bisa membedakan, oh ini suara kicauan burung, itu suara jam dinding yang mengeluarkan melodi, itu adalah suara Bante yang sedang berbicara. Ya, jadi itu adalah fungsi dari kesadaran pikiran kita. Dia bekerja sama dengan kelima organ yang menimbulkan kesadaran indera kita.
Dan dia banyak mengonsumsi energi ya. Kita bisa tahu ketika kita banyak berpikir, apalagi berpikirnya terlalu ya banyak, aduh gimana nih bisnis tidak lancar. Terus mulai berpikir, maka akan muncul dan dia banyak mengonsumsi energi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran yang berikut adalah kesadaran manas. Ini yang sesuatu yang diperkenalkan oleh aliran Yogacara ya, untuk menjelaskan kenapa bagaimana fungsi kita untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang individu. Ya, dia merupakan proses berpikir ya, pemikiran muncul dari gudang kesadaran atau kesadaran gudang yang ingin melekat, mencengkram dengan erat kesadaran gudang tersebut. Dia muncul karena ada pandangan keliru mengenai adanya aku yang sifatnya terpisah, yang berdiri sendiri, yang memiliki esensi. Makanya dia disebut sebagai klista manas winyana. Klista itu klisa artinya fanau atau kotoran batin. Jadi dia diliputi oleh kotoran batin, yaitu pandangan keliru mengenai adanya diri yang terpisah, aku yang terpisah, bahwa tubuh ini adalah aku, perasaan ini adalah aku, pandangan ini adalah aku, atau persepsi ini adalah aku, kehendak ini adalah aku, aktivitas mental yang terjadi adalah aku, kesadaran adalah aku. Dia juga diliputi oleh keangkuhan, kemelekatan terhadap diri, dan ketidaktahuan, ya, uming, awija. Kemudian ada satu kesadaran yang disebut sebagai kesadaran gudang. Kesadaran gudang ini ya adalah sebuah perumpamaan. Dia merupakan sebuah kesadaran yang memiliki banyak sekali biji-biji atau benih-benih, ya, bahasa Sanskertanya bija. Dan semua informasi disimpan di dalam kesadaran gudang ini. Ya, seperti komputer yang menyimpan semua data, dia menyimpan semua data, dia mengupdate semua data. Ya, selalu ada informasi baru, mulai dari kita dilahirkan ke dunia ini. Ya, bahkan sebelum kita dilahirkan dia sudah tersimpan di dalam DNA kita. Ya, berbagai informasi ada. Jadi setiap kali kita mengalami sesuatu lewat mata, lewat hidung, lewat mulut, lewat telinga, lewat tubuh, ataupun lewat pikiran kita, dia akan merekam pengalaman tersebut sehingga nanti dia menjadi memori, nanti dia akan muncul lagi. Kita bisa mengenali meja adalah meja karena kita tahu, oh, sebuah papan yang memiliki 4 kaki yang bisa dipakai untuk menulis, yang bisa dipakai untuk bekerja, untuk melakukan, itu disebut sebagai meja. Jadi informasi itu disimpan dalam bentuk biji dan ketika atau benih, ketika dibutuhkan dia akan dipanggil dan dia akan muncul. Ya, jadi itu disebut sebagai kesadaran gudang. Kesadaran gudang ini berfungsi 24 jam kapan saja, termasuk ketika kita sedang tidur. Kadang-kadang ketika dingin, ya, malam dingin, meskipun kita sedang dalam kondisi tidur, ya kadang dingin, kita tahu tubuh kita bisa merasakan dingin, ya. Tubuh merasakan, oh, udara sedang dingin, maka gudang kesadaran ini akan berfungsi dan menarik selimut untuk menutupi tubuh, ya, tanpa kita sadari. Kita tidak ingat, tetapi mungkin dia terjadi di malam hari. Mungkin bagi orang yang membawa mobil atau mengendarai motor, ya bisa tahu Anda karena melakukannya setiap hari menjadi begitu sering, ya kadang-kadang dari wihara, dari Buddhist Center kembali ke rumah, jalannya sudah tahu di mana ada bolong, bahkan kadang bisa sambil bawa mobil, sambil bawa motor, bisa sambil ngomong, ya, di WhatsApp atau sambil memikirkan, merencanakan hal lain, seolah-olah seperti dalam kondisi autopilot, ya, dia bisa bekerja sendiri. Atau ketika Anda membacakan parita, karena Anda sudah sering melakukan nyamkeng, contohnya Anda sudah hafal Xinjing, hafal Lu Xiang Chan, ya, ketika sambil membacakan Xinjing, kadang-kadang pikiran masih bisa mengembara, tapi mulut masih bisa membaca, telinga masih mendengar, tapi dia tanpa kita pikirkan dia bisa berlanjut. Nah, ini adalah kerja dari kesadaran gudang kita, ya, dia bekerja terus, ya, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Dia tidak terlalu mengonsumsi energi, tidak terlalu banyak menggunakan energi kalau dibandingkan dengan tadi kesadaran keenam, yaitu kesadaran pikiran yang selalu berpikir, selalu menganalisa, selalu membedakan dan sebagainya. Jadi untuk lebih jelas saya tampilkan sedikit grafik, ya, supaya bisa membantu dan bagaimana prosesnya dalam kehidupan sehari-hari, ya, dia bisa membuat kita. Jadi kita ada mata bertemu dengan objeknya, wujud, muncul kesadaran mata.
Ada telinga, telinga bertemu dengan suara sebagai objeknya, muncul kesadaran telinga. Ada hidung, hidung bertemu dengan aroma atau bau, muncul kesadaran hidung. Ada lidah, lidah bertemu dengan sesuatu yang bisa kita rasa, kita kecap, disebut sebagai kesadaran lidah. Kemudian ada tubuh, ya, yang disimbolkan dengan simbol tangan, tapi ini adanya seluruh tubuh, luar dan dalam, termasuk organ-organ yang ada di dalam tubuh bersentuhan dengan objeknya. Kita bisa merasakan sentuhan seperti panas, dingin, seperti kasar, halus dan sebagainya. Jadi semua ini kita sebut sebagai kesadaran indera. Ya, kemudian kesadaran indera ini harus bekerja sama dengan kesadaran pikiran kita. Ya, jadi mereka selalu bekerja sama, dua fungsi kesadaran ini, sehingga kita bisa mengenali berbagai bentuk, berbagai suara, berbagai aroma atau bau, berbagai rasa. Ya, ada rasa pahit, asin, manis dan sebagainya. Itu bisa kita rasakan karena ada kesadaran indera, kemudian dia bekerja sama dengan kesadaran pikiran, sehingga kita bisa membedakan mana yang menyenangkan, mana yang tidak menyenangkan, mana yang netral, mana yang menyakitkan, ya, dan tidak menyakitkan dan sebagainya. Kemudian tadi kita bilang ada kesadaran yang diliputi oleh kotoran batin yang kita sebut sebagai manas. Dia adalah kesadaran yang berfungsi supaya menjaga kelangsungan hidup kita. Karena dia berpikir ada sebuah aku yang bersifat individu, dia ingin mempertahankan, ya. Dan ada sebuah kesadaran lain disebut kesadaran gudang yang isinya adalah berbagai jenis benih atau biji aktivitas mental kita, ya, yang sifatnya adalah tidak aktif atau dorman. Dalam arti kata dia tertidur, pada umumnya dia adalah sifatnya tertidur, dia hanya muncul ketika pikiran kita bersentuhan dengan sebuah objek. Ya, jadi di dalam kesadaran gudang tidak terbatas jumlahnya, namun bisa dalam aliran yogacara dibuat menjadi 51 kategori, ya, termasuk di dalamnya perasaan, termasuk persepsi kita, ada sadar penuh, ada benih kecemasan, ada benih ketakutan, ada benih cinta kasih, ada benih welas kasih, ada benih, berbagai benih, ya, yang kategorinya ada 51 macam, tetapi sebenarnya jumlahnya tidak terbatas, ya, semua fenomena, semua informasi yang kita simpan di dalam kesadaran gudang ini. Bagaimana cara kerjanya? Contohnya, jika Anda menonton sesuatu di televisi, ya, mungkin ada berita, mungkin ada sinetron, mungkin ada drama Korea, ya, kita ambil contoh drama Korea atau drama Taiwan. Contohnya Anda nonton, di dalam program tersebut ada sesuatu yang menyedihkan, ya, yang membuat kita merasa sedih. Kita menonton secara visual lewat mata, kita juga melihatnya, mendengarnya lewat telinga. Ini hanya contoh. Jadi ini bisa terjadi lewat hidung, lewat mulut, lewat sentuhan tubuh. Contohnya ketika kita mencium sesuatu, mungkin ada masakan tertentu yang mengingatkan kita kampung halaman kita, atau mungkin mendiang nenek atau kakek kita yang sudah meninggal dunia yang pernah memasak sesuatu seperti itu, yang muncul memori itu, dan memori itu akan memicu sesuatu, apakah itu kegembiraan, apakah itu kesedihan, apakah itu kecemasan atau ketakutan dan sebagainya. Begitu pula dengan sensasi lidah atau tubuh lainnya, dia bisa memanggil sesuatu di dalam kesadaran gudang. Ya, kesadaran gudang ini seperti toko serba ada, apapun yang bisa kita bayangkan ada di sana. Jadi contohnya kita nonton sesuatu di televisi. Di televisi ada sebuah program yang memunculkan sesuatu yang tragis. Maka lewat melihat dan lewat mendengar, ya, maka ada sebuah benih, ada sebuah biji di dalam kesadaran gudang kita yang tersentuh, yang tersirami, kita bilang seperti orang yang menanam tanaman, ya. Ketika sebuah biji atau benih kita sirami terus, maka dia akan muncul dan tumbuh menjadi sebuah tanaman, ya. Maka dia akan, contohnya ada kejadian tragis yang sedang dimainkan di dalam televisi yang kita lihat dan kita dengar, maka dia menyentuh benih kesedihan yang ada di dalam kesadaran gudang kita. Benih kesedihan ini dia akan muncul ke dalam kesadaran pikiran kita. Dia menjadi jelas, kita menjadi sadar bahwa ada kesedihan, ya. Mungkin ada bagian tubuh kita yang bisa merasakan sesuatu, tiba-tiba air mata rasanya ingin menetes. Mungkin tiba-tiba nafas kita berubah. Mungkin bagian dada terasa sesak, mungkin ada bagian tenggorokan terasa seperti ketat dan sebagainya.
sesuatu yang muncul ketika kita merasa sedih, kita bisa mengobservasi atau mengamatinya di dalam tubuh. Jadi kita sebut kesedihan muncul ya di dalam kesadaran kita, pikiran kita. Ya, dan ketika kita merasa sedih, ya kadang-kadang bisa berlarut-larut. Ya, mungkin adegan di dalam televisi tersebut mengingatkan pengalaman yang pernah kita alami di kehidupan sebelumnya. Ya, mungkin ada yang meninggal dunia di dalam acara televisi tersebut mengingatkan kepada kita orang yang baru saja kita kehilangan ya belakangan ini karena COVID, sehingga dia memicu kesedihan itu muncul dan dia ada, kita tahu saya sedang merasa sedih. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi dan menerima perasaan sedih tersebut? Ya, Zen Master Thich Nhat Hanh sering menggunakan sebuah perumpamaan ketika muncul sebuah aktivitas mental yang tidak bajik, yang mungkin tidak terlalu kita inginkan, ya seperti kesedihan, kemarahan, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mencari cara untuk mendamaikan, untuk membuatnya menjadi tenang, supaya dia tidak terlalu beraksi sehingga kita tambah sedih, tambah marah dan sebagainya. Jadi ketika kita bersedih, kita mencari cara untuk menenangkan kesedihan tersebut. Ada satu cara ya di dalam tradisi Plum Village, yaitu kami kadang-kadang diingatkan oleh bell. Jadi di sini ada sebuah jam dinding yang akan berbunyi setiap 15 menit ya tempat saya berada. Sebentar lagi dia akan berbunyi. Kami berjanji ketika jam dinding tersebut mengeluarkan melodi, kami hening sejenak untuk kembali ke tubuh, merasakan tubuh, kembali ke nafas, merasakan nafas seperti ketika tadi kita bermeditasi, dan menyadari apapun aktivitas mental yang sedang ada pada saat itu. Contohnya saat ini ada muncul kesedihan, maka saya tahu saya ada kesedihan. Ketika saya bernafas masuk, saya bernafas keluar, ada kesedihan, dan perlahan-lahan saya beralih dari perasaan sedih tersebut ya ke sensasi tubuh ya yang sedang bernafas. Jadi energi kesedihan yang tadinya mencengkram kita ya dia akan perlahan-lahan melemah karena kita tidak memberikannya makanan lagi, kita tidak memberikannya bahan bakar untuk menjadi bertambah-tambah sedih. Kita mengalihkan perhatian kita ke sesuatu yang lebih netral seperti nafas. Nafas kita sifatnya netral ya. Kapanpun kita bernafas, ya mau nggak mau kita juga bernafas. Dia adalah sesuatu yang tidak kita pikirkan, tetapi ketika kita memberikan perhatian ke nafas, dia memiliki sebuah efek yang luar biasa yang bisa membuat kita menjadi tenang ketika nafas kita menjadi tenang. Ketika nafas menjadi tenang, tubuh kita pun ikut menjadi tenang. Ketika tubuh kita tenang, batin kita pun perlahan-lahan akan menjadi semakin tenang. Ini yang kita sebut sebagai sadar penuh atau sati atau zheng nian. Ya, atau mindfulness ya zaman sekarang sangat populer disebut sebagai mindfulness. Jadi kita mengundang sesuatu yang lain, kita lewat contohnya ada bunyi seperti jam dinding yang kita sudah berjanji ketika dia mengeluarkan melodi, kita hening sejenak dan memperhatikan nafas, maka dia akan membantu kita, saya saat ini harus kembali ke tubuh, saya harus berlatih sejenak walaupun hanya beberapa detik saja untuk menenangkan tubuh dan nafas saya. Jadi kita panggil sebuah benih yang kita sebut sebagai benih sadar penuh. Dan benih sadar penuh ini pun akan muncul ya di dalam kesadaran pikiran kita. Atau contohnya ketika kita marah ya atau sedih, mungkin kita tidak mau berada di ruangan, kita hening sejenak sambil mendengarkan melodi ya. Ya, seperti yang saya katakan, ketika jam dinding di sini mengeluarkan melodi tan 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 tan, karena saya sudah terbiasa berlatih selama 10 tahun terakhir, ketika dia mengeluarkan melodi, saya stop sebentar, saya berhenti sebentar. Ketika berbicara, saya berhenti berbicara, berhenti berpikir, jadi hanya memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Jadi bagi kita yang hobi nyamking atau melafalkan nama Buddha bisa menerapkannya dalam, mungkin memperhatikan nafas susah buat Anda, tapi Anda bisa mungkin dalam batin melafalkan Namo, Namo Tape Kuan Sing Pusa, Namo Tape Kuan Sing Pusa, Namo Tape Kuan Sing Pusa, ataupun Namo Amitofo, Namo Amitofo. Atau sambil memperhatikan nafas masuk, Bud, Do, sambil memperhatikan nafas keluar, Bud, Do, ya, untuk beberapa saat supaya
nafas menjadi lebih tenang, tubuh pun menjadi tenang. Tubuh tenang, pikiran perlahan-lahan akan sedikit menjadi lebih tenang juga. Ya, jadi ketika dia muncul, energi ini akan merangkul apapun aktivitas yang muncul pada saat itu, apakah itu kesedihan, apakah itu ketakutan, apakah itu kemarahan atau kekhawatiran, sehingga dia kehilangan energi, ya, aktivitas mental yang tidak bajik, yang tidak bermanfaat, yang tidak sehat ini, dia tidak lagi kita kasih asupan makanan, tidak lagi kita kasih bahan bakar, sehingga dia melemah. Karena dia melemah, apa yang terjadi? Mau nggak mau, dia harus perlahan-lahan berubah kembali dan kembali untuk tertidur lagi di dalam kesadaran gudang kita. Ya, jadi untuk sementara dia hilang. Jadi kita alami sendiri dalam kehidupan sehari-hari, rasa sedih, rasa takut, rasa marah itu tidak terus-menerus ada. Kadang-kadang ada waktunya dia melemah dan dia kembali. Hanya ketika kita dipicu oleh sesuatu, maka dia akan muncul kembali. Atau ketika kita mengulangi kejadian yang pernah ada seseorang yang mengatakan kita sesuatu, kita marah, tetapi suara itu sudah tidak ada, orang itu sudah tidak ada, tetapi kita ulangi terus di dalam pikiran kita. Dia tadi mengatakan saya bodoh, dia mengatakan saya jelek, atau dia mengatakan, dia mengulang-ulang terus sehingga kita memberi dia bahan bakar untuk kita mengulangi terus peristiwa tersebut, sehingga sebenarnya dia bertambah semakin besar karena kita kasih dia makanan, sehingga kesedihan tersebut, kemarahan tersebut, ketakutan tersebut memiliki makanan untuk menjadi semakin besar. Tapi yang kita lakukan di sini adalah sebaliknya. Ya, kita mencari sesuatu, kita bilang obat penawarnya. Ya, jadi mungkin kesedihan kita memunculkan sesuatu yang bisa memunculkan kedamaian atau sukacita, kegembiraan di dalam pikiran kita. Tetapi untuk melakukannya kita butuh sesuatu, ya. Maka di sini meditasi atau contohnya mindfulness ataupun Ninfo, ya, atau melafalkan mantra, melafalkan dharani memiliki fungsi itu karena dia memunculkan energi yang berbeda, sesuatu yang berbeda. Energi sadar penuh, energi konsentrasi, energi belas kasih ketika kita membaca Tape Chou atau ketika kita membaca Namo Tape Kuan Sing Pusa, ada sesuatu yang berbeda yang muncul di dalam pikiran. Ya, jadi ini pun dia akan berlalu, ya. Dia juga sifatnya anicca. Ketika kita tidak melakukannya, dia akan kembali dorman lagi, tertidur lagi di dalam kesadaran gudang kita. Jadi kira-kira seperti itu cara kerjanya. Jadi seperti ketika kita menonton televisi, ya, Buddha zaman dahulu, ya, Buddha mengajak kita semua untuk ya, zaman dahulu bangunan-bangunan terbuat dari tiang-tiang kayu, ya. Jadi ada balok kayu yang disambung dengan balok kayu lain. Di antara kedua balok tiang tersebut akan dipasang sebuah pasak. Pasak itu seperti paku dari kayu. Ya, orang zaman dulu mungkin tahu ya kalau bangunan kayu. Zaman sekarang baru ada yang namanya paku yang terbuat dari besi. Zaman Buddha masih pakai pasak. Nah, Buddha di dalam salah satu sutranya menganjurkan ketika muncul sesuatu yang tidak bajik, sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam pikiran kita, kita harus berupaya untuk mencari cara untuk memunculkan sesuatu yang bajik, sesuatu yang bermanfaat, seperti pasak yang sudah karena terbuat dari kayu, karena cuaca, ya, dia bisa rusak, dia bisa menjadi lapuk. Ketika pasak yang sudah lapuk, dia akan membuat tiang kita menjadi goyang, ya. Kemudian kalau tiangnya goyang, pasaknya hancur, tiangnya ikut hancur, rumah akan roboh, kita akan menderita. Jadi ketika pasaknya sudah hancur, apa yang harus kita lakukan orang zaman dahulu? Ya, ketika pasaknya hancur, ya, dia akan ganti dengan pasak baru, kemudian pasak baru itu akan dimasukkan ke dalam pasak yang sudah lama, pasak yang lama akan keluar, digantikan oleh pasak yang baru yang masih kuat, sehingga tiang itu tetap kokoh. Jadi Buddha menyebutnya sebagai mengganti pasak. Contohnya ketika kita sedih, ganti pasak kesedihan menjadi pasak kedamaian atau pasak kegembiraan. Ketika kita marah, ya, kita ganti pasak kemarahan menjadi pasak ketenangan dan sebagainya. Tapi zaman sekarang anak-anak muda khususnya nggak pernah lihat, ya, rumah yang terbuat dari pasak, yang terbuat dari tiang dengan pasak dari kayu, mungkin agak sulit. Jadi zaman sekarang mungkin kita lebih banyak yang pernah nonton TV ataupun kita menggunakan smartphone dan sebagainya. Jadi saya mungkin pakai perumpamaan yang lain.
Jadi perumpamannya adalah ketika kita sedang menonton sebuah saluran televisi yang sifatnya kurang membantu, ini perumpamaan ya, bukan sesungguhnya menonton di TV, tetapi kita tahu TV di dalam pikiran kita atau batin kita sedang muncul sebuah channel yang namanya kesedihan. Dia sedih terus dari pagi sampai siang, saya sedih, dan selalu ada kesedihan di latar belakang. Jadi kita berusaha untuk mengganti channel atau saluran TV kesedihan itu menjadi saluran kedamaian atau kegembiraan. Ya, bagaimana caranya? Itu sebabnya latihan meditasi atau latihan cengnian ya sangat penting. Latihan mindfulness itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi sama seperti ketika kita memakai smartphone, tablet, atau ketika kita mendengarkan radio ya, yang punya pengalaman dengan radio, ketika radionya memutarkan sesuatu yang sedih-sedih terus di dalam pikiran kita, ya, dalam pikiran ada radio 24 jam nggak pernah berhenti. Kita tidur pun kadang-kadang dia muncul dalam bentuk mimpi. Ya, kita harus ganti saluran radio tersebut menjadi saluran yang lebih sehat, yang lebih bermanfaat, yang lebih bajik, sehingga kita tidak terlalu berlarut-larut atau terhanyut di dalam aktivitas mental yang tidak bajik tersebut, yang tidak sehat, yang tidak berguna tersebut. Atau contohnya ketika kita memakai tablet atau smartphone, ya kita pakai sebuah aplikasi. Ya, kalau aplikasi itu memunculkan kesedihan, kita ganti aplikasi. Ya, jadi kita punya pilihan untuk itu. Dan cara untuk mengganti remote controlnya adalah tidak lain adalah mindfulness, yaitu sati atau kesadaran penuh, ya sadar penuh, konsentrasi dan pemahaman. Ya, jadi sati, samadhi sama prasya, ya pemahaman kita. Jadi kira-kira hari ini ajakan kita adalah untuk mengerti ya bahwa ada 4 fungsi kesadaran yang berbeda. Kesadaran indera, kesadaran pikiran yang bekerja sama dengan kesadaran indera. Ada sebuah kesadaran yang namanya manas. Ya, ini tidak akan saya terlalu bahas ya. Jadi di sini hari ini fokusnya lebih ke fungsi kesadaran pikiran dan kesadaran gudang, bagaimana dia muncul. Ya. Ketika kita sudah bisa belajar untuk tahu cara membuat diri kita menjadi tenang ketika muncul kemarahan, ketika muncul kesedihan, ketika muncul ketakutan, ya, baru kita menemukan cara untuk cari tahu asal atau sumber ataupun sebabnya. Jadi seperti rumah yang sedang kebakaran ya, ketika terjadi kebakaran kita tidak mau mencari tahu dulu siapa yang ini ya, sibuk mencari siapa yang memasang api sehingga rumah kebakaran. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memadamkan kebakaran tersebut dulu. Atau seorang ibu yang melihat bayinya sedang menangis, ya tidak langsung mencari tahu ya kenapa dia menangis, akan tetapi dia berusaha untuk menenangkan bayinya dulu. Bayi tersebut kemudian digendong, ditimang-timang sampai bayinya menjadi tenang kembali sebelum cari tahu, oh ternyata waktunya minum susu, oh ternyata sudah harus ganti popok karena basah, oh ternyata ada sesuatu yang tidak nyaman sehingga dia menangis, sehingga kita baru tahu caranya untuk mengganti yang menghadapi tantangan tersebut. Ya, atau Buddha zaman dulu memberikan perumpamaan ketika orang yang ditembak dengan sebuah panah, ya dia akan berusaha untuk menyembuhkan dulu luka panah tersebut ya. Jadi bukan sibuk mencari siapa orang yang menembak panah tersebut ya. Nanti keburu meninggal dunia dulu kalau mau mencari itu, karena kita tidak menjaga atau merawat apa yang perlu kita rawat terlebih dahulu. Jadi setelah itu kita cari tahu. Contoh tadi, kenapa ketika kita menonton acara atau program tersebut muncul perasaan tidak nyaman, muncul perasaan sedih, atau mendengar kata-kata yang dikatakan oleh seorang teman kita menjadi tidak nyaman. Ketika kita melihat sebuah sosok karakter yang ada di TV, kenapa dia mengingatkan kita dengan sosok ibu kita sendiri, dan berbagai aktivitas mental yang muncul dengan adanya pikiran tersebut. Ya, mengapa seseorang mengatakan hal tertentu kepada saya, kenapa kita tidak suka karakter tertentu. Oh, saya tidak suka sama mertua yang bejat, yang menyiksa menantunya di dalam sinetron tersebut dan sebagainya. Nah, baru kita selidiki, ya kita investigasi kenapa hal-hal tersebut bisa memicu ya berbagai aktivitas mental di dalam pikiran kita.
Mengapa ada bau aroma tertentu, masakan ataupun tertentu yang bisa memicu bau parfum tertentu yang bisa mengingatkan kita dengan orang-orang tertentu, dan dari memori tersebut muncul, ya, apakah itu muncul kesedihan, apakah itu muncul kegembiraan, muncul ketakutan. Mungkin ada orang yang pernah menjadi korban pemerkosaan, ya, mencium bau tertentu akan mengingat kembali kejadian tersebut sehingga traumanya itu tersentuh kembali, yang muncul aktivitas yang tidak baik dan sebagainya. Mengapa saya benci, ya, dengan orang yang tampangnya tertentu? Ketika kita lihat, kenapa rasanya ingin saya tabok atau kenapa ingin saya pukul ketika kita baru saja pertama kali melihat orang tersebut, padahal sebenarnya itu muncul dalam kesadaran gudang kita. Dia mengingatkan kita terhadap seseorang atau sesuatu kejadian yang pernah menimpa kita, ya, sehingga kita bereaksi. Karena reaksi itu muncul aktivitas seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi Zen Master Thich Nhat Hanh sering mengatakan the way out is in. Jalan keluar itu adalah ke dalam. Jadi untuk mencari solusi supaya kita bisa menghadapi berbagai tantangan tersebut, sebenarnya kita harus belajar untuk melihat ke dalam diri kita, ke dalam pikiran kita. Ya, pertama-tama untuk mencari cara untuk menerimanya, ya, kemudian menenangkannya, ya, menghadapinya. Kemudian melepaskannya, baru kita cari tahu sebabnya. Jadi seperti masuk ke dalam untuk menyelidiki, ya, ketika kita bisa melakukannya, maka akan lebih gampang, ya, kita untuk membantu orang lain melakukan hal yang sama. Ketika orang di rumah kita melihat kita bisa tenang ketika ada kejadian tertentu, kita bisa tetap menjaga keseimbangan batin, mereka akan terinspirasi, mereka akan merasa terilhami, mereka akan merasa, oh, ada gunanya ini pergi setiap hari Minggu ikut puja bakti, nyamkeng, ikut meditasi atau ikut berbagai kegiatan. Nah, ketika tantangan muncul, dia bisa menghadapi, menerimanya, menanganinya dengan baik, dan kemudian belajar untuk fangsha, untuk melepaskannya. Orang lain akan terinspirasi untuk belajar sama seperti kita, ya. Jadi sehingga kita bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari orang yang dekat dengan kita, ya, dan sampai akhirnya ke seluruh masyarakat. Jadi kesadaran kita itu adalah seperti saling mempengaruhi satu sama yang lain, ya, seperti cahaya lilin, ya. Jadi kita akan bisa saling memotivasi, saling mempengaruhi lewat bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Apakah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh belas kasih, cinta kasih, penuh pengertian dan pemahaman terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang lain. Ya, ketika kita bisa melakukannya, kita seperti memancarkan cahaya kepada yang lain, sehingga orang lain juga belajar untuk memancarkan cahaya yang sama. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya hari ini bisa memberikan sedikit, ya, tambahan pengetahuan dan tambahan wawasan dan pemahaman, khususnya mengenai cara kerja pikiran kita. Saya tidak tahu apakah masih ada waktu untuk melakukan tanya jawab. Seandainya ada yang tidak jelas mengenai topik ini yang ingin Anda tanyakan, jika waktu berkenan kita boleh berikan kesempatan untuk tanya jawab. Dan jika waktunya sudah tidak cukup, ya tidak apa-apa. Saya tahu Anda sudah lama, ya, dengan bersabar duduk di sana mendengarkan sharing saya, ya, dan saya sangat mengapresiasinya, dan saya juga sangat menghargai undangan Anda, ya, untuk saya bisa turut hadir di Puja Bakti hari Minggu di BBC Bali. Ya, ini pertemuan mungkin bagi sebagian besar orang pertemuan pertama. Jadi, ya, saya ingin mengucapkan terima kasih, dan saya kembalikan ke host kita hari ini dan pemimpin kebaktian hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Ya, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman yang di Zoom maupun yang di BBC. Ada, ya. Saya mau bertanya. Ya, Namo Buddhaya Bante. Saya mau bertanya tadi tentang gudang kesadaran. Apakah gudang kesadaran itu hanya yang ada di kehidupan saat ini, atau itu juga mencakup apa yang sudah terjadi di kehidupan masa lampau? Terima kasih Bante.
Saya karena koneksi internet di sini agak terputus-putus atau mungkin koneksi di Bali malah yang terputus-putus. Tadi saya mendengar pertanyaannya agak terpotong-potong. Kalau bisa diketik di chat. Kalau tidak, saya mohon romonya untuk membantu untuk mengulang pertanyaan supaya saya bisa lebih jelas. Oke, Bante. Jadinya yang tadi yang bertanya itu Bu Agnes, itu jadi kita kan ada gudang kesadaran. Gudang kesadaran itu adalah kesadaran di kehidupan masa kini saja atau kesadaran di kehidupan lampau juga tersimpan di sana? Baik, terima kasih. Saya kira-kira ini juga agak terputus-putus. Jadi munculnya aliran Yogacara ya yang sebenarnya beranjak dari Abhidhamma yang berusaha untuk menjelaskan berbagai dharma yang diajarkan oleh Buddha. Jadi sebenarnya aliran ini muncul beberapa ratus tahun ya, hampir 800-900 tahun setelah Buddha mangkat. Ya, karena ada Abhidhamma yang berusaha untuk menjelaskan fungsi atau cara kerja pikiran yang banyak bersentuhan dengan yang metafisik ya. Jadi salah satu alasan mengapa muncul penjelasan seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah sebuah upaya juga untuk menjelaskan berbagai hal. Berbagai upaya untuk menjelaskan, contohnya cara kerja karma, dan dari hukum sebab dan akibat, dan juga tumemba lahir. Jadi ada kepercayaan bahwa yang bertumemba lahir adalah gudang kesadaran kita atau kesadaran gudang. Jadi untuk menjawab pertanyaannya secara singkat, jadi kesadaran gudang ini tidak hanya terbatas pada kehidupan ini. Jadi termasuk kehidupan lampau dan kehidupan masa yang akan datang. Jadi ada hal-hal tertentu kadang-kadang yang tidak bisa kita jelaskan. Tidak pernah terjadi di dalam kehidupan ini, mulai dari kita terlahir keluar dari rahim ibu sampai saat ini, ya. Berapapun usia kita ya, selama puluhan tahun ini tidak pernah ada kejadian tersebut. Tetapi kadang-kadang ada kejadian tertentu yang tidak bisa kita jelaskan ya, kenapa seperti itu ya. Sebenarnya itu adalah salah satu pengalaman kita di kehidupan sebelumnya ya, yang terekam di dalam kesadaran gudang kita. Itu adalah salah satu cara untuk menjelaskan ya, jika itu berkaitan dengan tumimba lahir atau kelahiran kembali. Tetapi dalam aliran Zen khususnya lebih berbicara mengenai momen saat ini pun ya. Jadi apapun yang terjadi sebelum detik ini disebut sebagai masa lampau. Ya, jadi masa lampau itu bisa ketika kita muncul di dalam rahim ibu sampai sekarang ataupun bahkan sebelum kita muncul di rahim ibu. Koneksinya juga bisa berhubungan dengan leluhur kita, baik leluhur kandung, darah, ya genetik kita, maupun leluhur tanah air kita, maupun leluhur spiritual kita. Jadi banyak sekali yang ada di dalam kesadaran gudang kita sebenarnya berhubungan dengan contohnya budaya kita. Bagi Anda yang etnis Tionghoa, contohnya ada sebagian dari leluhur kita, leluhur darah kita yang sebenarnya sudah masuk di dalam kesadaran gudang kita. Berbagai kepercayaan kita ya, yang kita percayai sejak kita lahir ya, yang sebenarnya ada di dalam kesadaran kolektif. Jadi kesadaran juga sifatnya ada yang sifatnya individu, ada yang sifatnya kolektif. Ya, yang kolektif ini seperti cahaya lilin tadi ya, dia adalah saling berhubungan dan tidak hanya terbatas di masa kehidupan ini, tetapi dia juga ada kaitannya dengan kehidupan masa lampau kita. Ya, jadi ada banyak sekali faktor. Itu sebabnya hukum anicca dan anatta yang mengatakan tidak ada diri yang berdiri sendiri, tidak ada aku yang sifatnya adalah esensial, yang memiliki inti yang terpisah dari yang lain, karena kita saling terkait satu sama lain. Ya, kita dengan berbagai makhluk lain di masa ini, di masa lampau, termasuk juga di masa yang akan datang. Ya, kita juga terkait dengan berbagai hal. Ya, yang membentuk yang kita sebut sebagai kesadaran gudang ini. Jadi kesadaran gudang ini makanya saya bilang informasinya adalah tidak terbatas, yang tidak bisa kita bayangkan. Ya, hanya saja di dalam aliran Yogacara dikelompok-kelompokkan menjadi 51 kelompok. Di aliran Abhidhamma sendiri pengelompokannya berbeda. Jadi di berbagai aliran agama Buddha ya melakukan pengelompokan yang berbeda-beda. Tetapi ketika kita belajar Buddha Dharma, kita jangan terlalu terperangkap dengan istilah, terperangkap dengan gagasan. Gagasan hanya sebuah alat
untuk membantu kita untuk memahami sesuatu. Ya, dia adalah sebuah tool. Ya, Buddha sering memberikan perumpamaan rakit. Jadi model atau contoh yang saya berikan adalah sebuah model yang diperkenalkan oleh Zen Master Thich Nhat Hanh yang berdasarkan pemahaman para guru leluhur kita seperti Vasubandhu Asanga, ya, yang berangkat dari ajaran Buddha. Ya, jadi ini semua adalah tujuannya untuk membantu kita untuk memahami. Lewat pemahaman itu mudah-mudahan kita mau berlatih dan merealisasi. Jadi lebih penting adalah bagian berlatih dan merealisasi. Jadi ketika kita sudah menyeberang ke pantai Semberang, rakitnya jangan kita bawa-bawa lagi. Jadi itu adalah hanya sebuah model. Jadi jangan terlalu terpana pada konsep. Ya, jadi jika konsep itu bermanfaat kita pakai, tidak bermanfaat ya tidak usah, nggak apa-apa. Tapi secara singkat jawabannya adalah tidak hanya terbatas pada kehidupan ini, tetapi juga termasuk kehidupan masa lampau. Hanya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bante. Nah, sekarang mungkin dari BBC belum di mute. Sudah ya, Pak Made. Silakan. Ya. Namo Buddhaya. Ada sebuah Bante. pertanyaan lagi ya dari saudari Melin yang Namo Buddhaya Bante, mohon maaf jika bertanya soal manas. Jadi pencapaian arahat itu apakah manasnya hilang, hanya termurnikan, atau apa yang terjadi dengan kesadaran manas tersebut? Ya, jadi mungkin jawaban tadi saya sebelumnya sebenarnya sudah mencakup di dalamnya. Ini adalah hanya sebuah model bahwa ada seolah-olah ada manas, ada ego yang kita sebut sebagai ego atau diri yang terdelusi, yang diliputi oleh awija, uming atau avidya, yang terbelenggu oleh sakayaditi, yaitu pandangan keliru mengenai diri, ya, dan ada kesombongan, ya, asmina mana. Jadi ketika orang mencapai arahat, apa yang terjadi? Jadi salah satu kalau menurut ajaran yang ada di dalam teks, ya, salah satu indikasi orang yang sudah mencapai arahat adalah sudah bisa memutuskan 10 belenggu, termasuk belenggu yang ada, kotoran batin yang ada tadi, yaitu pandangan keliru mengenai diri, keangkuhan, dan sebagainya itu sudah putus, sudah termurnikan. Jadi manas itu hanya muncul ketika ada klesa. Ketika seseorang sudah bisa melampaui dan menanggulangi kilesa, maka dia tidak akan bermanifestasi. Ya, jadi itu secara singkat jawabannya adalah seperti itu. Jadi sudah dimurnikan. Jadi ketika dia tidak berlatih lagi, dia akan kembali lagi. Ya, dia akan diliputi oleh kotoran batin lagi, manas akan bermanifestasi lagi. Ya, jadi manas itu hanya sebuah cara untuk menjelaskan. Di aliran Abhidhamma sendiri tidak ada penjelasan mengenai manas. Di dalam teks Buddhis klasik sendiri tidak ada penjelasan mengenai manas. Manas adalah sebuah model yang dimunculkan oleh para guru sesepuh, ya, di aliran Yogacara untuk membantu kita memahami bagaimana fungsi kerja kesadaran kita, khususnya kesadaran yang bagi seseorang yang masih diliputi oleh fanau, oleh kilesa atau oleh kekotoran batin. Ya, khususnya beberapa kekotoran batin yang tadi saya sebutkan. Ya, jadi dia adalah sifatnya menghambat kita untuk mencapai pencapaian tertentu. Jadi orang yang sudah mencapai pencapaian tertentu dalam tataran tertentu, dia sudah bisa, ya, memurnikan, ya, berbagai kekotoran batin tertentu sehingga manas ini tidak terlalu bermanifestasi. Nah, mungkin hanya itu saja menurut pemahaman saya. Mudah-mudahan bisa menjawab, ya, rasa ingin tahu dari saudari Melin. Apakah dari yang hadir di Puja Bakti langsung ada yang bertanya? Ya Bante, saya bisa bertanya sedikit Bante. Saya bertanya, apakah alam mimpi, atau kalau boleh saya katakan kesadaran mimpi, ada hubungan dengan kesadaran gudang, Bante? Nah, kalau ada, bagaimana penjelasannya? Terima kasih, Bante. Jika bisa saya minta bantuannya untuk mengetik di chat. Saya mendengarnya juga agak terputus-putus. Oh ya, oke. Jadi pertanyaan dari Pak Made. Terima kasih Pak Made atas pertanyaannya. Apakah alam mimpi ada hubungannya dengan kesadaran gudang? Jawaban singkatnya, ya.
Ya, jadi itu sebabnya ada muncul fenomena yang namanya mimpi. Kadang-kadang mimpi itu sifatnya juga agak absurd, agak fantastik ya. Dalam arti dalam mimpi kita bisa terbang, dalam mimpi kita bisa melakukan berbagai hal yang tidak bisa kita lakukan di dalam kehidupan nyata. Saya sering mimpi ya berenang di udara ya, seperti berenang tapi ada di udara, dan berbagai mimpi lainnya. Sebenarnya mimpi tersebut ada hubungannya dengan kesadaran gudang kita, dan dia kadang-kadang bisa berupa simbol, representasi dari bagian kesadaran yang tidak kita sadari secara sadar ya, yang secara aktif, tetapi ada bagian tertentu, contohnya ketakutan, atau dia akan bermanifestasi dalam bentuk mimpi ketika kita tidur ya. Jadi makanya saya mengatakan kesadaran gudang ini bekerja terus meskipun ketika kita sedang tidur, dia bisa dalam bentuk mimpi juga, kadang-kadang mimpi baik, kadang-kadang mimpi buruk ya. Jadi itu sebabnya saya bilang ada hal-hal tertentu bagi sebagian orang muncul mimpi-mimpi tertentu walaupun dia tidak pernah mengalaminya. Mungkin itu adalah pengalamannya pada kehidupan sebelumnya ya, yang muncul dalam bentuk simbol atau bentuk gambar yang kita lihat dalam mimpi kita. Jadi secara singkat untuk Pak Made, jawabannya mimpi ada hubungannya dengan kesadaran gudang. Ya, terima kasih. Ya, mungkin Bante, kalau masih ada waktu, satu penanya lagi, boleh? Ya, mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman di online maupun di BBC, mungkin ada? Saya mau menambahkan satu pertanyaan lagi. Kan berarti kesadaran gudang ini kan kayaknya dia berfungsi sangat banyak, terutama karena dari masa-masa lampau itu kan juga berpengaruh. Nah, Bante, seringkali kan tadi Bante bilang kalau bisa kita penekanannya lebih ke bagaimana ketika misalnya kilesa itu muncul, bagaimana cara kita mengatasinya gitu. Untuk kita yang di umat, maksudnya untuk sehari-hari ini boleh nggak dikasih saran gitu Bante, ketika dalam kehidupan sehari-hari itu apa tips atau trik yang kita bisa lakukan supaya ketika kilesa itu muncul, kesadaran kita untuk perhatian penuh itu juga kita bisa bawa dengan cepat atau membiasakan gitu. Bisa bagaimana tipsnya untuk bisa membiasakan gitu. Terima kasih Bante. Terima kasih. Suaranya juga masih terputus-putus di tempat saya mendengarkan. Saya minta tolong dari Saudari Agnes. Kesadaran gudang berfungsi sangat banyak karena mencakup kesadaran masa lalu. Bagaimana mengatasi ketika kilesa muncul, kesadaran kita juga muncul dengan cepat. Ya, tadi tipsnya sudah ada ketika saya menjelaskan. Ya, ketika muncul kotoran batin, dalam hal ini kita sebut sebagai aktivitas mental atau aktivitas pikiran ya, yang tidak bajik seperti yang saya sebutkan di paling awal ya, seperti kemarahan, seperti ketakutan, seperti merasa kesepian dan sebagainya ya. Tips pertama adalah belajar untuk menyadarinya ya, berawal dari mengenali, mengetahui ya, bagaimana cara belajar meditasi contohnya atau mindfulness ya, kita bisa perlahan-lahan belajar untuk mengenali. Kita hening sejenak sambil menikmati melodi jam dinding yang ada di sini, kembali ke nafas dan tubuh kita. Mungkin sebagian orang bisa melafalkan nama Buddha atau nama Bodhisattva di dalam batin. Ini jam dinding juga kasih tips ya.
Bagaimana caranya supaya kita ingat ya dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa belajar untuk sadar. Ya, jadi kita butuh, kalau orang zaman sekarang sering lupa. Ya, zaman Buddha tidak ada smartphone, tidak ada gadget yang bisa membantu untuk mengingatkan. Ya, mungkin suara kicauan burung atau apa. Jadi di sini kita bisa pasang di smartphone kita, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, setiap setengah jam atau 1 jam dia berbunyi. Ketika dia berbunyi, kita bisa berjanji pada diri sendiri untuk sementara waktu saya letakkan dulu apa yang saya kerjakan untuk beberapa saat, ya, dan saya akan kembali untuk scanning tubuh saya, scanning nafas saya, ya, dan scanning pikiran saya apa yang sedang berlangsung pada saat ini, detik ini pun apa yang sedang terjadi. Jadi jika ada sesuatu kilesa yang muncul pada saat itu, ya, fanau yang muncul, ada kemarahan pada saat ini, saya ada kemarahan. Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia. Kebenaran mulia pertama adalah ada duka. Ya, jadi Buddha tidak mengajar saya sedang duka, tetapi Buddha mengajarkan ada duka. Kita bisa menerapkannya dengan cara yang sama, ada kemarahan atau ada kesedihan. Ya, saat ini dia sedang muncul, dia sedang lahir. Ya, kemudian ketika kita tahu ada kemarahan, ada fanau, kilesa, kita harus belajar terlebih dahulu caranya untuk menghadapinya, untuk menerimanya. Ya, jadi setelah mengenali kita harus belajar untuk menerima. Banyak kita yang tidak mau menerima kalau kita sedang marah. Enggak, saya enggak sedang marah, terus pas keluar pintu sambil dibanting, ya, kencang-kencang. Ya, itu adalah contoh orang yang kurang sadar. Ketika kita sadar, saya marah. Jadi mungkin kita sedang berinteraksi dengan, contohnya Anda berinteraksi dengan keluarga Anda, pasangan Anda, orang tua, anak, Anda sedang marah. Ya, Anda sadar Anda sedang marah, untuk sementara waktu saya sedang marah, saya tidak mau dulu mengatakan atau mengucapkan sesuatu yang bisa memperburuk. Jadi sementara saya bilang, maaf, saya sedang marah. Ngomong aja terus terang, ya, tidak apa-apa. Mungkin kita bicara lagi ketika kita tenang. Mungkin bisa keluar sebentar, jalan ke pantai atau jalan di sekitar perumahan sampai kita merasa tenang kembali, baru kita mulai berinteraksi lagi. Jadi kita setelah tahu ada kilesa, kita berusaha untuk meredakan kilesa yang sedang bermanifestasi tadi, ya, kotoran batin yang sedang muncul. Dia hanya muncul sejenak. Ya, seperti seorang teman yang datang ke rumah kita, ya. Dia datang, say hi. Ya, kalau temannya baik, kita mau dia tinggal lama-lama di tempat kita, ya. Kita mau ngobrol, kita mau minum teh, kita mau melakukan kegiatan bersama. Tetapi seseorang yang tidak terlalu kita senangi, kita berusaha cepat-cepat supaya dia cepat-cepat pulang, kan, ya. Ya, sama, fanau adalah seorang teman yang tidak terlalu ingin kita banyak ladenin, kita berinteraksi. Jadi ketika dia datang, kita berusaha mencari cara supaya dia cepat-cepat pulang, ya. Jadi ketika itu muncul kemarahan, ya, kita cari cara yang terampil, ya, yang tanpa menyinggung dia. Kita berusaha, oh, sebaiknya kamu pulang lagi ke kesadaran gudang Anda. Yaitu caranya lewat mengamati nafas, contohnya. Lewat ninfo, contohnya, ya, Namo Amitofo atau Namo Kuan Yin Pusa, Namo Tape Kuan Yin Pusa, Namo Kuan Yin Pusa. Lewat mengamati seperti ini, dia menjadi lebih jelas. Dan hal-hal yang tidak bajik, dia akan kehilangan energi sehingga dia akan kembali lagi menjadi laten. Jadi supaya bisa ingat, harus ada pengingat seperti yang saya katakan tadi. Set setiap kali WA ada yang masuk ting 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 atau zzz, zzz, ada yang bergetar, jangan buru-buru langsung ingin membalas, ya. Ambil waktu beberapa saat, bernafas atau ninfo, ya, Namo Mitofo beberapa kali sebelum angkat menjawab. Nah, kesempatan seperti ini, bayangkan ada 100 WA yang masuk di handphone Anda sehari, 100 kali Anda melafalkan nama Amitabha, atau 100 kali Anda bernafas masuk dan keluar dengan sadar penuh. Dengan demikian kita menjadi lebih sering melakukannya. Semakin sering melakukannya, ya, yang tadi sahabat yang baik akan semakin sering muncul. Sahabat yang tidak terlalu kita inginkan, ya, untuk muncul di depan rumah kita, dia tidak akan terlalu sering mampir, ya. Yang namanya kilesa itu adalah sahabat tadi. Jadi ada berbagai cara, kita bisa mencari cara yang kreatif, yang sesuai dengan kondisi kehidupan kita masing-masing, yang cocok dengan kebutuhan kita. Dan caranya bagaimana juga terserah Anda. Mau lewat nafas, mau lewat melafalkan nama Buddha atau Bodhisattva, atau cara lain yang mampu, ya, yang Anda rasa ampuh untuk bisa kembali mendamaikan pikiran, menenangkan pikiran, ya. Tetapi bukan mencari
kesenangan atau kegembiraan sesaat ya, seperti oh saya sedih saya pergi karaoke saja nyanyi pulang, tapi tidak ada ini, akhirnya apa yang dinyanyi lagu-lagu yang sedih ya, lagu-lagu Hokkien, lagu-lagu ini, akhirnya yang disirami apa, benih-benih lain lagi yang parah, yang bikin tambah parah. Tadinya sudah sedih pergi karaoke nyanyi lagu yang tentang putus cinta, nyanyi tentang putus asa, pulang-pulang tambah sedih lagi ya. Dan makanya itu konsumsi sehari-hari sangat penting ya. Sudah sedih ya sudah, saya supaya untuk mengalihkan perhatian saya nonton, yang ditonton apa, drama Korea, isinya apa cerita klasik ya. Saat ini ada cerita yang penuh dengan kekerasan, cerita penuh dengan kesedihan, tragis dan sebagainya, sehingga yang disirami malah benih-benih yang tidak baik tadi. Bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari itu? Kalau sehari-hari yang kita konsumsi adalah yang membuat mereka menjadi semakin bertambah kuat ya, kilesa kita bertambah kuat. Jadi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari juga harus perhatikan apa yang kita konsumsi ya, lewat mata, lewat telinga, lewat hidung, lewat mulut, lewat tubuh ataupun lewat pikiran ya. Mungkin hanya itu saja, mudah-mudahan bisa membantu ya. Terima kasih pertanyaannya Saudari Agnes. Mungkin masih bisa bertanya lagi satu. Oke, ya satu lagi Bante ya. Namo Buddhaya Bante. Boleh silakan. Pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya tentang berpikir tentang sesuatu secara berlebihan ataupun memikirkan tentang masa depan yang nggak pasti, apakah itu termasuk dalam kilesa, dan meditasi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Terima kasih, Bante. Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang saya dengar ya juga masih terputus-putus. Kira-kira sepertinya suka berpikir berlebihan. Jadi kira-kira jenis meditasi apa yang bisa membantu ya? Terlalu memikirkan masa depan. Berpikir itu tidak ada salahnya, membuat rencana, menganalisa ya, supaya Anda bisa hadir sampai di ruangan di center. Ya, Anda harus bikin rencana, mau bangun jam berapa, makan apa, nanti mau naik apa sampai di sana kan. Jadi ada rencana, jadi tidak masalah. Yang membuat dia menjadi masalah adalah kata berlebihan, eksesif ya. Jadi apapun dilakukan berlebihan tidak akan baik. Walaupun itu makanan yang terlalu sehat, kadang-kadang makannya juga terlalu berlebihan di luar porsi, akhirnya dia jadi tidak bermanfaat. Jadi di sini adalah kecenderungan untuk memikirkan masa depan yang berlebihan. Saya pikir ini adalah terjadi pada kita semua, khususnya saat ini di masa pandemi yang serba tidak pasti ya. Tapi ada satu hal yang perlu kita sadari juga, apapun rencana yang kita buat, yang kita pikirkan ya, belum tentu dia akan bisa terlaksana, apalagi zaman sekarang ini. Jadi berpikir boleh, jangan berpikir berlebihan. Ya, dia termasuk bisa memunculkan benih-benih kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan karena ketidakpastian terhadap masa depan. Buddha mengatakan masa depan itu belum terjadi, belum muncul, yang ada yang real, yang ada hanya saat ini, momen saat ini. Ya, jadi untuk mengatasinya adalah meditasi dalam bentuk apapun. Ya, saya kembali lagi, tidak perlu terlalu mikirkan ya mau meditasi jenis apa. Kita bilang meditasi jenis apapun yang mampu yang membantu pikiran kita untuk hening sejenak, untuk berhenti, untuk bisa menjadi tenang, menjadi damai, sehingga kita bisa menjadi lebih jernih melihat ke dalam situasi, kondisi yang sedang kita berada, terhadap apapun yang sedang berlangsung di dalam pikiran kita. Itu adalah meditasi yang ampuh ya. Kalau orang Chinese bilang ya, kalau bahasa Mandarinnya bukan hei mau, bai mau, jiao hui zua lao shi jiushi hao mau. Tidak peduli apakah itu kucing hitam atau kucing putih, kucing yang bisa menangkap tikus adalah kucing yang bagus. Jadi meditasi apapun ya, itu ya, mau melafalkan nama Buddha ataupun mengikuti nafas, memperhatikan tubuh, meditasi cinta kasih, meditasi belas kasih, selama dia bisa membantu kita untuk ya menjadi
tenang, ya. Setelah kita tenang, kita bisa melihat sesuatu dengan lebih jernih. Ya, meditasi adalah seperti lampu sorot, lampu yang menerangi. Ya, kotoran batin utama yang membuat semua yang menjadi akar dari semua penderitaan kita tidak lain adalah awija, uming. Tidak ada terang, kegelapan batin. Jadi dengan adanya energi meditasi, dia seperti penerangan yang menerangi ruangan yang gelap, ya, sehingga kita bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Ya, pernah kan kalau mati listrik ruangan tiba-tiba gelap kan? Kalau jalan kadang-kadang kita hati-hati kan, terbentur meja, terbentur kursi. Nah, meditasi itu seperti lampu yang ada di rumah, tiba-tiba mati listrik, dia nyala kembali, kita tahu oh di sana ada meja, di sana ada kursi, sehingga kita tidak babak belur terbentur sama objek-objek yang ada di dalam. Sama, ya, meditasi adalah seperti lampu penerang yang ada di dalam kesadaran kita, menerangi semua ya kilesa-kilesa yang kotoran batin ada, sehingga kita tidak babak belur dihajar terus oleh kilesa-kilesa tersebut. Jadi pertanyaan kembali saya kepada Anda, apakah Anda memiliki kesediaan untuk menerapkannya? Jadi banyak kita yang belajar, Shefo ya, belajar Buddha Dharma, akhirnya kita belajar, kita dengar, pulang, tapi tidak diterapkan, ya tidak ada gunanya. Ya, seperti datang ke dokter kasih resepnya tidak pernah kita pergi ke apotik untuk ambil obatnya. Resepnya setelah pergi ke apotik untuk ambil obatnya tidak pernah kita minum, tidak akan mujarab. Ya, jadi percuma kalau datang ke dokter, pulang-pulang resepnya kita baca terus. Diulang-ulang baca ya. Dibaca-baca terus ya, kita bisa melatih ya supaya kita lebih familiar. Tetapi lebih penting adalah bagaimana kita ya, membina, kita berlatih ya, sehingga kita menjadi lebih sadar penuh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya ketika kita datang ke wihara atau Buddhist Center, tetapi bagaimana mulai dari bangun tidur, ketika kita menggosok gigi, ketika kita sarapan, ketika kita berjalan, contohnya meditasi jalan adalah cara yang sangat ampuh ya, mengetahui langkah kaki. Jadi meditasi jalan tidak hanya ketika melakukan prosesi di dalam ruangan bakti sala, tetapi setiap langkah kaki mulai dari kita bangun ya, dari kamar jalan ke dapur, dari dapur ke depan rumah, ke tempat kita memarkir mobil, dari tempat parkir kita jalan ke kantor, ke wihara, ke berbagai tempat, ke supermarket ya. Itu adalah sebuah kesempatan untuk berlatih. Apakah saya mau menggunakan kesempatan itu untuk ya berlatih meditasi? Sadar penuh saya sedang berjalan, sadar penuh ketika kakinya menyentuh lantai, sadar penuh ketika melangkahkan kakinya. Ya, mungkin itu salah satu hal yang perlu kita terapkan karena kita lebih sering lupa. Ya, jadi tidak hanya terbatas meditasi yang sifatnya formal, yang sifatnya duduk, karena kebanyakan orang, Bante saya mah nggak bisa kalau disuruh duduk terus 10 menit, 20 menit saja sudah nggak tahan. Jadi tidak ada alasan kita makan, kita berjalan, ya kita melakukan berbagai aktivitas, mencuci piring. Ketika mencuci piring, bisa nggak merasakan temperatur airnya seperti apa? Bisa nggak merasakan kalau busa seperti apa sensasinya di tangan kita, sabun, piring, ya. Bisa nggak membedakan ketika piringnya kotor dengan piringnya bersih, dan sadar dengan setiap aktivitas yang kita lakukan dalam sehari-hari ketika kita ingat. Ya, jadi kata kuncinya adalah ketika ingat, kita lakukan sepenuh hati. Dan untuk ingat, alangkah baiknya ada sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai pengingat atau reminder. Apakah itu kita menggunakan handphone atau gadget atau jam dinding seperti di tempat saya dan sebagainya. Jadi cari cara kreatif masing-masing untuk mengingatkan diri, untuk bisa kembali menjadi sadar penuh, ya, menjadi mindful. Dan lakukan. Ya, kata kuncinya adalah lakukan. Ya, jadi percuma kalau tidak dilakukan, Anda mau bertanya 100 pertanyaan lagi juga nanti tidak ada gunanya. Ya, mungkin hanya itu saja. Berlatih, dan berlatihlah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bante. Sangat jelas sekali. Oke, jadi saya simpulkan sedikit ya untuk sebagai penutup. Jadi apalagi terutama di musim pandemi ini,
Jadi kita ada banyak masalah kadang memikirkan terlalu berlebihan gimana nanti kalau saya kena COVID dan sebagainya. Dan lalu juga seperti bagaimana biasanya mungkin banyak orang tua di rumah yang kewalahan menghadapi anaknya yang karena sekolah di rumah dan emosi, menghadapi pelajaran anaknya dan sebagainya. Jadi di sini kita Bante menjelaskan juga gimana cara kerja pikiran dan gimana tips and trick untuk kita belajar sadar setiap waktu atau sadar sesering mungkin ya, membangkitkan kesadaran. Karena kadang kita kalau udah emosi itu pasti udah emosi dulu, setelah emosi baru kita menyesal. Nah, sekarang gimana kita sudah bisa sadar dulu sebelum kita emosi. Jadi tidak akan ada penyesalan di terakhir. Mungkin itu ya, dan cara-cara dari Bante juga sangat simple, juga sudah mengingatkan terutama ke diri pribadi saya untuk menerapkan lagi lonceng kesadaran seperti cara Bante tadi. Dan buat teman-teman yang mungkin biasa pakai smartphone, ya boleh di-download. Kayaknya saya pernah dulu juga ada aplikasi mindfulness atau alarm gitu di HP, pasti ada yang mungkin akan berbunyi setiap 15 menit sekali. Atau juga mungkin yang nggak punya HP atau nggak terbiasa pakai smartphone, mungkin bisa pakai klakson mobil, atau suara burung atau apapun itu untuk mengingat kita untuk agar bisa sadar terus sebelum kita emosi atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bante Nyanaya Sasakya, sangat menginspirasi sekali Dharma Desana pagi ini. Dan kebaktian kita lanjutkan kembali. Bila Bante ada kegiatan, Bante kami persilakan untuk meninggalkan acara Zoom ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelum saya meninggalkan ruang Zoom, ya saya ingin mengajak kita untuk sejenak ya berdoa sebentar. Ya, semoga energi doa ini juga akan menunjang kita. Saya coba tampilkan. Ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini bersama-sama ya bisa membantu kita. Semoga semua kemalangan, kesukaran, tanda-tanda jelek, semua bencana, penyakit, kebencian, kesalahan dan fitnah, semua bahaya, semua ketakutan, mimpi buruk yang tak menyenangkan, semoga semua berlalu, hancur lenyap berkat kekuatan Buddha, Dharma dan Sangha yang mulia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya izin untuk meninggalkan ruang Zoom ya. Bante. Oke, kebaktian akan kita lanjutkan lagi ya. Jadi untuk umat yang ingin berdana paramita, donasi kegiatan di BC Bali dapat ditransfer ke rekening 1466 BCA 1466 212131 atas nama Perkumpulan Majelis Budayana. Ada QR code juga, bisa di-scan dengan memberi keterangan di BC Bali atau memberi kode akhiran 08. Terima kasih atas donasinya. Dan juga saya infokan ada kegiatan Katina pada tanggal 31 Oktober hari Minggu. Jadi untuk umat yang mau berdana bisa ada paket dana berupa dana jubah, perawatan wihara, dana kesehatan ataupun dana makanan. Yang untuk mau bila tidak bisa mengikuti acara ini dan mau berdana saja, bisa ditransfer ke rekening BCA 1466212131 dengan memberi kode akhiran 01 ya. Dengan memberi kode akhiran 01 atau juga memberi penjelasan paket mana yang mau diambil. Dan apabila umat yang mau langsung ke BBC juga bisa. Jadi itu nanti acaranya adalah Pindapata
pada pukul 7 pagi, Wita waktu Bali, dan juga Puja Bakti di BBC dimulai jam 9. Jadi penyerahan paket dana kepada anggota Sangha dapat dilakukan secara langsung. Dan mohon mendaftar dahulu ya, karena acara ini pasti akan sangat ramai. Dan acara ini akan dihadiri oleh Yang Mulianya Nasila Tera. Acara ini juga akan disiarkan melalui Zoom, ya, dengan ID yang sama seperti sekarang ini. Jadi bagi yang nggak bisa mengikuti secara langsung memberi dana ke BBC, penyerahan paket akan diwakilkan panitia secara simbolis. Oke, mungkin itu sedikit pengumuman untuk pagi ini.